Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Setio Wibawanto dari kelas FI 23B, jurusan Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Jafar Sidik, mata kuliah perancangan basis data. Jadi untuk tema pada kesempatan kali ini yaitu toko online aksesoris motor. Dan pokok pembahasannya yaitu pertama rencana pembuatan tabel, kedua pembuatan ERD, ketiga struktur database beserta relasinya, dan yang terakhir pembuatan query insert, update, delete, dan transaction beserta select. Baik, yang pertama saya akan jelaskan mengenai rancangan database. Nama database yaitu aksesoris motor. Nah, di sini ada tabel utama. Yang pertama ada tabel produk, yang kedua tabel pelanggan, ketiga tabel pesanan, keempat tabel detail pesanan, dan yang kelima tabel pembayaran. Dan di sini juga saya sertakan relasi ya. Jadi pelanggan ke pesanan one to many, pesanan ke pembayaran one to one, pesanan ke detail pesanan many to many, dan detail pesanan ke produk one to many. Nah, di samping sini juga saya sertakan susunan tabelnya beserta dengan atribut-atribut yang sudah eh, saya sertakan. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan ERD, yaitu di sini saya menggunakan Draw.io web ya, jadi cukup baik, cukup mudah untuk digunakan web tersebut. Jadi di sini saya udah merancang ERD-nya sebagai berikut, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, setelah melakukan pemesanan lanjut ke pembayaran. Nah, di pemesanan ini itu mempunyai detail pesanan dan juga produk. Nah, di sini juga saya sudah berdasarkan eh, relasinya ya. Jadi dari pelanggan ke pesanan itu one to many, dari pesanan ke pembayaran one to one, pesanan ke detail pesanan itu many to many, dan detail pesanan ke produk itu one to many. Baik, selanjutnya itu kita membuat struktur database beserta relasinya. Di sini sudah saya sertakan screenshot dari PHP admin. Di sini kelima tabel tersebut sudah berelasi ya. Jadi di sini antara pelanggan, pesanan, pembayaran, detail pesanan, dan produk memiliki primary key dan foreign key. Dan ini sudah berelasi semua. Nah, yang selanjutnya itu yang B, berikut tabel PHP admin sesuai dengan tabel entitas dari IRD tersebut. Nah, berikut tampilannya seperti ini. Tabel-tabel yang sudah eh, saya inputkan tadi, mulai dari detail pesanan, pelanggan, pembayaran, pesanan, dan produk. Jadi ada 5 tabel. Selanjutnya, selanjutnya yang C, berikut detail proses merelasikan antar tabel dengan menentukan
primary key, selanjutnya menambahkan foreign key. Nah, ini langkah yang sudah eh, tadi saya lakukan. Hasilnya yang awal tadi. Nah, di sini penjelasannya ada empat ya, ada empat eh, setting. Jadi dari tabel produk ke tabel detail pesanan, dari tabel pelanggan ke tabel pesanan, dari tabel pemesan ke tabel pembayaran, dan yang terakhir dari tabel pesanan ke tabel detail pesanan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu membuat query insert, update, delete, transaction, dan select. Yang pertama, yaitu query insert. Berikut query-nya ya yang kita ambil dari tabel pelanggan. Di sini ada insert into pelanggan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita inputkan 5 value-nya. Nah, hasilnya seperti ini di sebelah kanan, hasil query insert-nya. Nah, ini tadinya transaksi ini pelanggan ini hanya sampai 5. Nah, karena kita sudah inputkan pelanggan ke-6 dengan ID pelanggan PLGN 006. Nah, di sini langsung otomatis ditambahkan ya. Paling bawah ini PLGN 006 dengan nama Udin, alamat Bantar Gebang Bekasi, email udin@gmail.com, nomor telepon sekian. Seperti itu. Selanjutnya yang B, query update. Nah, kita akan ambil contoh lagi untuk yang akan kita update datanya, yaitu yang tadi yang barusan kita masukkan datanya, yaitu di pelanggan 006. Nah, kita inputkan di SQL-nya query-nya sebagai berikut: update pelanggan set alamat. Nah, di sini tadinya dari alamat Bantar Gebang Bekasi, kita akan ganti update ke Babelan Bekasi Utara. Nah, di sini kita udah tuliskan query-nya where ID pelanggan sama dengan PLGN 006. Nah, hasil query-nya dapat kita lihat bersama-sama. Before-nya yang tadinya alamatnya Bantar Gebang Bekasi, dan bawahnya udah kita update nih. After-nya udah menjadi Babelan Bekasi Utara. Baik, seperti itu kira-kira. Nah, yang selanjutnya kita akan ke query delete ya, yang ketiga, C. Nah, di sini untuk query-nya delete from product where ID product. Nah, kita kata kuncinya dari produk nih, PRD 003. Nah, setelah kita klik OK ataupun lanjut, akan muncul sebuah notice seperti ini. Biasanya bloknya hitam, mengindikasikan bahwa apakah eh, Anda akan melanjutkan data tersebut untuk dihapus. Nah, ketika OK, akan muncul hasil seperti ini sebelah kanan. Satu baris telah dihapus dengan checklist hijau. Yang dengan bawahnya keterangan tadi ada query yang sudah kita inputkan tadi.
Baik. Nah, ini yaitu hasil dari data yang sudah kita delete tadi. Tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari ID produk. Nah, yang ketiga sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Oke, selanjutnya yang keempat atau yang ke D, query transaction ya. Baik, saya sudah inputkan query-nya di SQL seperti berikut ini. Jadi, query transaksi ini secara sederhana itu merekam atau mencatat ya. Jadi, semua transaksi baru beserta detailnya, menghitung total biaya dan mencatat pembayaran. Seluruh proses ini berjalan dalam satu kesatuan transaksi untuk memastikan data yang konsisten dan akurat. Jadi secara garis besarnya query ini melibatkan semua tabel sih menurut saya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah hasil query transaction. Jadi yang pertama ini adalah pada tabel pesanan yang tadinya hanya 1 sampai 4 pesanan, ini sudah ada 5 pesanan. Terus yang bawahnya juga sudah bertambah pada tabel pembayaran. Pada paling bawah datanya bayar 005, dan yang paling terakhir ini tabel detail pesanan. Di sini juga sudah bertambah. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir yaitu query select. Query select di sini yaitu untuk menampilkan nama pelanggannya. Jadi beserta tanggal pesanan, nomor pesanan, detail pesanan yang dibeli, informasi pembayaran, kuantitas yang dibeli, serta total harga. Karena kolom yang akan dimunculkan berada di tabel yang berbeda, maka saya menggunakan perintah join tabel. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pesanan yang sudah ditampilkan. Nah, di sini ada bermacam-macam transaksi ya, ada yang jumlahnya 1, 2, ada yang 1 dengan eh, keterangan juga ada harga satuan, total harganya juga, metode pembayaran juga kita sertakan di sini. Baik, kira-kira itu yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.